Saya mau, menganjurkan pada teman-teman perempuan ya sebetulnya juga silakan laki-laki untuk membuat dunia ini menjadi lebih fair ya, gali sejarah maka kita akan menemukan perempuan berperan dan masukkan itu dalam sejarah maka, kita kalau ada dulu kan saya dianggap melakukan pembaruan, menulis, padahal zaman dulu juga ada yang nulis kok, cuman dilupakan aja. Jadi kita suka kayak heran-heran, oh sekarang perempuan Indonesia begitu. Kalau kita baca sejarah, Ada. mereka gitu juga, mereka maju misalnya kalau kita baca Kongres Perempuan Indonesia itu isinya ya ampun mirip sama zaman sekarang. Mereka nggak pakai teori feminis. Selamat datang di podcast Indonesia Kaya Cerita bersama dengan saya Ari Kirana dan kali ini episode yang sangat spesial karena judulnya adalah Pahlawan Wanita di Atas Tulisan. Udah ada bersama dengan aku hari ini seorang jurnalis, seorang wartawan, seorang novelis, sastrawan dan juga aktivis wanita yang luar biasa. Kakak kelas aku, Ayu Utami. Halo Ari, senang berada di sini. Terima kasih sudah diundang. Kamu gak berubah loh Mbak, begitu aja kayaknya, tetap cantik. Terima kasih yang make up saya. Enggak, ini emang dasarnya cantik. Karena aku ingat banget pertama kali aku lihat Mbak Ayu Utami itu adalah pemilihan wajah Femina. Aduh, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. You don't look different, tetap cantik, tetap keren. Tadi benar gak tuh? Aku introduce seorang Ayu Utami, jurnalis, wartawan, sastrawan, novelis, aktivis. Apalagi ada yang kurang gak? Udah kelebihan kali itu ya. Oke, tapi sebenarnya siapa sih Ayu Utami? Aku adalah aku. Aku orang biasa sebetulnya yang berusaha menjadi diri sendiri. Kalau orang kan nulis di biografi sosial medianya, kadang-kadang bisa dielaborate dengan luar biasa tuh. Ibu 2 anak, terus habis itu menikah dengan siapa gitu. Ya masa aku bilang aku ibu 2 anjing dan 7 ekor kucing gitu ya, 4 ekor ayam. Wow, beneran? Sebetulnya lebih suamiku yang ngurusin ayam-ayam itu ya. Jangan-jangan Meghan Markle-nya Indonesia nih, Ayu Utami nih, punya banyak sekali. Ada berapa binatang peliharaan di rumah Mbak? Sekarang sih 2 anjing, mungkin 7 kucing dan 4 ayam. Oh, itu pasti banyak. Sebetulnya ayamnya tadi cuma 1, cuma ayam jantan, terus dicarikan betina 1, sempat bertelur, tapi dia sombong terus ditambahin sama suami aku, sama Erik ditambahin 2 ayam, ya sekarang begitulah. Mbak Ayu tertarik gak sih dengan feminisme? Sebetulnya waktu saya kecil belum ada istilah feminisme. Saya kira feminisme tuh saya baru kenal setelah saya umur 20-an ya. Jadi saya udah kerja waktu itu jadi mulai kenal. Jadi waktu saya SD, SMP, SMA tuh nggak ada istilah feminisme. Tapi saya punya pertanyaan-pertanyaan mengenai kok kayaknya dunia ini nggak adil ya pada perempuan ya. Misalnya kok Banyak kakak perempuan yang ya misalnya gini, nanti kamu harus menikah, nanti kalau zaman saya tuh ya, oh kamu harus perawan, terus kamu ini nanti harus nurut sama suami. Terus saya kan lihat juga kalau upacara perkawinan adat Jawa gitu, harus cuci kakinya suami gitu. Kenapa begitu? Itu yang agak kecil ya. Tapi ada juga yang kita lihat bahwa ada terutama di kalangan tidak mampu, misalnya kalau harus memilih mana anak yang sekolah maka anak laki-laki yang disekolahkan, anak perempuan tidak disekolahkan, atau dibilang nanti kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kawin gitu. Ini zaman dulu nih ya. Nah ini kan waktu saya kecil saya bertanya-tanya kenapa kok ada yang
Ada tidak yang nggak benar nih, ada yang benar. salah gitu Rasanya sistemnya. kita nggak langsung tahu ya, sebagai anak kecil kan saya nggak langsung tahu. Juga misalnya istilah-istilah kecil, Mhm. yang kemudian akan berpengaruh pada saya. Misalnya istilah dulu saya dengar tuh ada WTS gitu. Heeh, apa Apa tuh? tuh WTS nih? Heeh. Wanita tunasusila. Ah, kirain wanita tanpa status. Ya mirip juga, itu juga Iya. suatu pejoratif ya, tapi apa itu tunasusila? Saya Heeh. nggak tahu kata tuna tuh artinya apa, susila juga Mhm. saya nggak tahu. Mhm. Cuma dari cara orang mengatakan saya tahu itu semacam ada yang nggak benar, Sesuatu yang negatif sesuatu gitu. negatif, dihina. Mhm. Eee, terus nah dari situ saya mulai merasa ada yang nggak beres, tapi Mhm. nggak langsung tahu. Mhm. Terus, ada istilah juga perawan tua, ya Mhm. zaman dulu. Saya nggak tahu istilah itu, semoga sudah hilang istilah itu. Mhm. Tapi di zaman saya kecil istilah itu, nyata Mhm. dan, orang-orang perempuan-perempuan yang tidak menikah itu akan dianggap sebagai perawan tua dan biasanya mereka judes. Mhm. Galak gitu. Galak, Heeh. judes, dan saya melihat juga sih memang guru-guru saya di sekolah yang nggak nikah tuh pada umumnya lebih judes daripada Mhm. yang menikah. Jadi kayak, "Kok bener ya?" Mhm. Gitu. Kenapa dia jadi judes? Heeh. Karena masyarakat memandang mereka sebagai rendah. Hmm. Mereka tidak nyaman, mereka marah, Mhm. mereka di dinilai masyarakat sebagai makhluk yang tidak sempurna, sebagai makhluk yang belum, Mhm. kamu belum menikah gitu. Jadi ada yang salah dengan mereka. Mhm. Dan itu membuat mereka menjadi orang yang kalau kamu diserang terus ya, kalau kamu oleh Mhm. masyarakat dipandang rendah terus, kamu akan menjadi agresif. Iya, betul. Nah ini jawaban ini saya baru temukan perlahan-lahan gitu. Mhm. Jadi pertama saya merasa, kok benar tapi kok nggak adil, saya Heeh. tidak suka dengan kenyataan itu. Eee, sekali lagi waktu saya kecil belum ada teori feminisme, jadi saya Mhm. harus belajar menjawabnya sendiri. Mhm. Dan saya pelan-pelan saya memahami itu bahwa perlakuan masyarakat tidak pandangan masyarakat, omongan masyarakat tentang perempuan yang tidak menikah itu tidak baik, Mhm. dan itu berpengaruh sekali pada saya. Jadi waktu saya masih, SMA gitu kira-kira, saya mengatakan saya kayaknya saya nggak nikah aja deh, saya akan membuktikan bahwa saya tidak menikah dan saya menjadi orang yang bahagia. Oh, that early, Mbak? Ya intuisi itu ada Heeh. sejak sangat muda, SMA? karena saya melihat, tante-tante saya Mhm. sendiri ada juga yang terkena, Mhm. apa, stigma perawan tua dan Mhm. mereka memang menjadi judes gitu ya. Mhm. Terus guru-guru saya, tapi kan saya tahu bahwa mereka, tidak harusnya begitu dan mereka Mhm. mungkin akhirnya begitu karena masyarakat Mhm. selalu memandang, tidak baik pada Heeh. mereka. Mbak, pengen tahu juga dulu, model abis itu, menjadi seorang, jurnalis apakah, karena ada concern tertentu yang membuat Mbak Ayu ini berubah haluan dari, modeling terus habis itu memenuhi panggilan sebagai seorang wartawan, jurnalis, novelis gitu, Mbak? Wah ya Ada hidup, concern tertentu apa tuh, Mbak? enggak sih enggak, kita kan waktu kecil apalagi waktu muda kita mengalir gitu aja ya nggak banyak berpikir ya, Mhm. pengen nyoba ini pengen nyoba itu. Jadi sebetulnya justru saya SMP, SMA tuh saya ke cowok banget, Mhm, tomboy, tomboy heeh. banget. Bahkan waktu saya SMP, saya ikut kursus gitar dan saya Heeh. dipanggilnya namanya Ius. Oh, Iyus. Kenapa? Ya karena saya kayak laki. Oh, oke 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 oke. Nah, terus? Terus sama gurunya, "Ius kamu duduknya jangan kayak perempuan gitu dong. Perempuan kan Mhm. gini, ya harus Mhm. ngangkang jadinya." Heeh. Jadi saya tuh kayak laki-laki banget. Heeh. Itu SMP, SMA. Terus waktu kuliah saya mulai panjangin rambut gitu, saya kayak perempuan juga ya. Mhm. Terus, lucu juga kalau ikut ini ya kompetisi wajah femina Mhm. waktu itu. Jadi sebetulnya bagian itu cuma coba-coba aja sih. Mhm. Memang tidak Lagi ingin dijadikan karir gitu? lagi lagi seneng jadi perempuan. Heeh. Karena sebelumnya kayak laki banget, terus Mhm. jadi lagi seneng jadi perempuan, ikut ah. Heeh. Terus, ya finalis waktu itu, Heeh. ya sempat beberapa lama di Femina, tapi saya segera mengetahui bahwa saya nggak terlalu cocok dengan dunia itu. Heeh. Nah, itu gimana kita bisa jadi wartawan? Terus saya mencari dunia yang cocok buat saya, jadi Mhm. saya nyoba macem-macem, nggak Mhm. langsung jadi wartawan, saya nyoba kerja di beberapa tempat, Mhm. nggak cocok juga. Terus, akhirnya satu kali
saya coba nulis, terus saya masuk ke dunia jurnalistik, Mhm. saya merasa di situ pas, saya merasa, ini tempat saya. Oke. Waktu Mbak Ayu jadi, wartawan, jadi jurnalis itu kan, banyak sekali isu-isu politik, isu-isu di masyarakat yang mungkin sensitif untuk diangkat. Terus habis itu yang kita kenal kan zaman dulu tuh dunia jurnalis wartawan itu adalah dunianya laki-laki Ya gitu. betul. Gimana Mbak Ayu menghadapi hal itu? Dulu tuh memang, dari satu kantor gitu ya, mungkin cuma ada sepertiga atau Mhm, seperempatnya mungkin, kurang dari seperempat tuh wartawan perempuan. mhm. Eee, jadi memang sedikit, jadi apa, kalau harassment dan ya gangguan-gangguan tuh Mhm. pasti ada lah Nah ya. itu gimana ngakalinnya tuh Mbak? Atau menghadapinya? Ya waktu itu juga ini Mhm. sekali lagi saya hidup di zaman yang dulu ya, belum ada kesadaran gender, belum ada kesadaran, tentang seksual harassment ya. Mhm, Jadi kita menghadapinya ya nggak mau ngadu ke mana gitu, tapi ya mhm, paling, eee, apa, kalau sejauh saya nggak pernah mengalami sampai terlalu jauh ya, mhm, biasanya saya percaya sebenarnya, kalau kita tuh bisa ngomong, mhm. banyak hal akan selesai. Oh oke, ketika kita berani berbicara Heeh. speak up itu banyak hal bisa Heeh, selesai tentu saja sebenarnya. tidak semua hal Heeh, selesai karena ada juga orang berkuasa yang tidak akan mendengarkan orang lain. mhm, Tapi sebagian besar orang sebenarnya masih mmm, bisa mendengarkan orang. Jadi kalau kita bisa ngomong dengan rasional, dengan baik-baik, dengan juga dengan mhm, apa, dengan cukup berwibawa gitu ya, saya mhm. kira banyak masalah bisa dinegosiasikan. Iya setuju. Mmm, dan yang menarik dari seorang Ayu Tami adalah ketika menceburkan dirinya terhadap sesuatu itu selalu berhasil. Ikutan Enggak pemilihan, kompetisi modeling wajah Femina, masuk dan enggak dikenal. juga, dulu saya Heeh. saya tuh pengen nulis dari kecil. Iya tapi begitu nulis novel, Saman, Heeh. langsung booming. Iya, tapi itu yang booming. Sebelumnya Mmm, SMA saya pernah heeh. mencoba menulis novel Oh ya? ala-ala Petualangan Lima Sekawan gitu. Heeh, Lengkap saya tulis dengan ilustrasinya, saya buat sendiri, heeh, pokoknya lengkap. heeh, Terus, saya kirimkan ke Gramedia dan heeh, ditolak. heeh. Oh Jadi gitu. sebetulnya nggak Jadi selalu sebelum Saman berhasil. itu udah ada berapa, eee, karya tulisan Nggak, dari sebetulnya Ayu cuma Tami? satu. Maksudnya usaha saya menerbitkan novel dengan serius memang Mhm, baru yang waktu SMA. mhm, Saya cuma mau menceritakan bahwa jarak dari usaha pertama saya menulis mhm, novel sampai Saman mhm. itu ada sekitar, lebih dari 10 tahun. Wow, Ya kira-kira heeh, 11 tahun lah. Artinya oke, orang kan hanya melihat yang ketika berhasil, berhasil, heeh, heeh, sebetulnya usaha di balik mhm, keberhasilan itu heeh. panjang dan tidak selalu berhasil. Apa yang membuat Mbak Ayu tetap mau terus berjuang, berjalan, menerbitkan novel, ketika ngelihat perjalanannya 11 tahun mendengar kata enggak mungkin, itu apa yang tidak membuat berhenti? Eee, Kalau kita senang, ya kita senang. Mhm, Apakah orang menghargai kita atau enggak, kita senang. Jadi oke, penghargaan orang lain itu, bukan yang kita kejar pertama kali. mhm, Nah, saya senang menulis, sebetulnya saya senang menggambar juga, jadi saya senang dunia seni. mhm, Terus memang saya tidak terus-terusan mencoba menulis novel, jadi, mhm, saya senang menulis, penulisan itu bisa macam-macam bentuknya. Karena mhm. itu waktu saya menjadi wartawan saya merasa senang, ini tempat saya. Oke, bedanya, jurnalis dan novelis dalam hal penulisan Mhm. seperti apa tuh, Mbak? Eee, Jurnalis biasanya kita nggak bisa terlalu dalam dan Mhm, tidak bisa terlalu subjektif. mmm, Sementara, di dalam novel kita bisa melakukan semua itu, kita bisa berimajinasi, mhm, kalaupun novel kita mungkin novel yang realis, toh kita tetap bisa masuk ke kedalaman batinnya si mhm, tokoh. Jadi, ada banyak yang tidak bisa ditampung oleh tulisan jurnalistik dan itu mhm. bisa ditampung oleh, novel. Sebenarnya kalau ditanya mana yang
Mbak Ayu paling nyaman dan suka? Kalau sekarang ya saya lebih senang nulis novel. Kenapa tuh Mbak? Ya itu tadi ada banyak Heeh. ruang yang tidak bisa dimasuki dunia jurnalistik, Mhm. tapi bisa. Misalnya perasaan, kegalauan, keraguan seorang tokoh ya, Mhm. itu kan dunia jurnalistik nggak bisa Mhm. menulis itu Oke. terlalu dalam. Terus yang sekarang juga sebagai wartawan tuh orang harus cepet sekali ya Mhm. ngikutin. Kadang-kadang saya capek juga kalau harus ikutin berita ini, berita itu gitu. Jadi Mhm. lebih senang sebagai novelis sih. Oke. Mmm, apakah ini yang dimaksud Mbak Ayu ketika Mbak Ayu bilang, membuat sebuah karya novel itu memang memiliki bahasa yang lebih terbuka gitu? Makanya tadi Mbak Ayu bilang, yang nggak bisa disampaikan di, eee, karya tulis jurnalisnya Mbak Ayu, bisa ada di novel gitu? Kalau itu, jadi Mhm. memang waktu saya nulis novel Saman terutama Mhm. ya, kan bahasa saya dianggap, eee, satu di sisi lain dia puitis, tapi di sisi lain dia vulgar juga. Mhm. Terus ditanya, "Kenapa sih kamu nulis kayak begini? Ini kan nggak enak kalau dibaca anak-anak," gitu. Heeh. Terus saya bilang, "Apa tuh kamu cari sensasi?" Gitu, macam-macam lah pertanyaan seperti Mhm. itu. Saya bilang, "Enggak." Tapi saya merasa yang saya alami adalah bahasa yang, saya alami waktu saya kecil itu terlalu dibebani nilai-nilai, Mhm. nilai-nilai moral yang berlebihan sehingga bahasa menjadi birokratis dan tidak lagi bisa menceritakan sesuatu secara jujur dan terbuka. Mbak, nggak kangen nulis lagi? Bikin novel Kangen, lagi? lagi cuma belum ibarat, Mhm. belum keluar. Dari sekian banyak karyanya Mbak Ayu, novel-novel karyanya Mbak Ayu, yang paling membanggakan untuk sang penulis itu sendiri, ada nggak sih Mbak? Kalau saya tuh kalau ditanya begitu saya biasanya Mhm. bilang, mungkin novel tuh kayak anak ya, Mhm. kita nggak bisa membanggakan satu anak di Mhm. atas yang lain. Mhm. Mencari inspirasi itu gimana sih Mbak? Apakah sesuai dengan apa yang terjadi kepada si penulis itu saat itu atau gimana tuh Mbak? Saya kira inspirasi kalau kita banyak bertanya, Mhm. mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar Mhm. atau pertanyaan-pertanyaan ya filosofis gitu, akan banyak sekali bahan cerita. Mhm. Jadi sebetulnya pertanyaan itu adalah pertanyaan itu kan bentuk rasional dari kegelisahannya. Kalau Mhm. rasanya mungkin rasa gelisah, kita Mhm. merasakannya sebagai, "Gue gelisah kok nggak adil sih, kayaknya nggak bener sih orang berbuat seperti Mhm. ini," gitu ya. Itu kegelisahan yang bisa ditransfer, diterjemahkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang kalau dilanjutkan akan menghasilkan Mhm. pertanyaan-pertanyaan yang filosofis atau mendasar dan itu adalah modal Mhm. cerita. Jadi kan saya Menulis ya? ngajar ngajar Mhm. nulis juga, jadi saya bilang, "Kalau kamu punya kegelisahan tuh kamu bagus, berarti kamu akan punya banyak ide. Mhm. Tapi kalau kamu nggak punya kegelisahan sama sekali, hati-hati." Berarti udah terlalu nyaman, gitu? Ya mungkin udah terlalu nyaman, tapi sebetulnya kalaupun kita nyaman, kalau kita banyak sekali di luar kita yang tidak nyaman. Jadi Heeh. sebetulnya selalu ada yang nggak nyaman. Ini tuh dalam banget loh. Sedalam penasaran aku ketika ngelihat Mbak Ayu menulis sederhana permainan Ciluk Bak. Itu apa sih Mbak artinya Mbak? Saya kan gini, waktu saya habis nulis terus kebanyakan orang yang datang kepada saya rupanya pengen nulis juga. Mhm. Jadi mereka bertanya, "Gimana sih caranya nulis?" Iya nggak gampang kan soalnya. Gampang-gampang enggak, kalau Arswendo dulu Heeh. bilang menulis itu gampang. Heeh. Ya dia gampang-gampang enggak, tapi kalau mau gampang adalah sebenarnya tadi itu bahwa ada struktur yang paling sederhana dalam sebuah narasi atau cerita ya, Mhm. supaya orang jangan kan kalau kita mulai dari yang susah kita nggak jadi melangkah kan, Mhm. kita selalu mulai dari yang gampang. Jadi itu segampang dan senatural permainan Cilukba, itu Mhm. ada apa, sebetulnya ada perkenalan, Heeh. ada tegangan, dan ada resolusi. Itu Perkenalan ya menulis yang iya buat saya heeh. maksudnya itu yang udah kita nggak usah belajar teori apa-apa lah, kita dari kecil main Cilukba. Jadi sebetulnya nulis itu ada perkenalan masalah atau tokoh, ada perkembangan ketegangan, dan ada penyelesaiannya. Itu aja dulu kita tahu.
Nanti baru di atas itu kita bisa membikin kompleksitas. Mhm. Jadi sesederhana itu. Ngikutin nggak sih Mbak penulis-penulis yang sekarang? Sebagian saya ngikutin, makanya Mhm. saya kan memberikan hadiah sastra, Mhm. namanya Rasa. Itu salah satu juga, eee, cara saya juga untuk mengikuti perkembangan penulis-penulis baru ya. Mhm. Gimana menurut Mbak Ayu, perkembangan penulis-penulis sampai dengan sekarang ini? Menarik, sangat Mhm. menarik. Eee, kalau dari segi tema memang pada ada tren naik turun ya, ada tren Mhm. maksudnya gini, ada tren gini ya, kalau angkatan saya nih, Mhm. angkatan saya itu biasanya tema-temanya tema-tema besar. Mhm. Ya karena mungkin kami hidup di bawah rezim Mhm. militer, memang kita mau ngelawan, Mhm. jadi tema keadilan, Sosial tema politik gitu ya? sosial Mhm. politik itu dominan. Mhm. Ya misalnya Laila Qudori, Iya. itu kan, zaman itu ya, terus si Oka Rusmini, kalau laki-lakinya, eee, yang di atas saya tuh Seno Gumira ya, itu Mhm. biasanya, eee, Yusi Pareanom ya, itu dia punya tema 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 sosial politik. Terus, satu zaman-zamannya itu tuh, zaman-zamannya ayat-ayat cinta itu Heeh. tiba-tiba lagi religius gitu ya, Heeh. terus ada zaman cerita sukses, itu, yang muncul tuh bangsanya Laskar Pelangi, Iya. itu cerita tentang anak kampung yang, naik ke luar negeri gitu Heeh. ya. Nah, terus zaman berikutnya mulai masuk ke tema-tema yang lebih psikologis, Mhm. misalnya, mental health. Mmm. Terus dunia yang absurd, Mhm. persoalan-persoalan perasaan yang tak terselesaikan Mhm. gitu ya, yang gelap. Nah ini, menarik ya, jadi setiap zaman tuh punya Mhm. punya temanya. Berarti sesuai dengan masyarakatnya ya? Iya dong, heeh. Iya Jadi ya? kan kegelisahan ya memang kita punya kegelisahan pribadi, tapi Mhm. satu zaman itu akan menghasilkan satu juga tren, Mhm. beberapa tren kegelisahan Mhm. ya, tren, Mhm. eee, ya bukan hanya tren kegelisahan tapi Mhm. juga tren hasrat. Ini menurut terawangannya Mbak Ayu Utami sebagai seorang novelis, sebagai seorang penulis gitu ya. Ini kan sekarang wah, zaman sekarang ini AI, Mhm. terus udah gitu, semua digital. Kira-kira nih pergerakan masyarakatnya nanti dalam sebuah novelis akan lebih kemana Mbak? Ada nggak? Kalau, ada dong Mhm. misalnya, eksperimen-eksperimen menulis Mhm. dengan AI, Mhm. eee, itu bisa dilakukan Mhm. dan saya juga pernah coba sama AI gitu, nulis gitu, kayak apa mereka menghasilkan. Mhm. Ya lucu tapi mereka AI itu cukup pintar untuk bikin, deskripsi dan ya ceritanya dari sini ke mana, plot. Heeh. Heeh. Tapi dia nggak bisa bikin isi, nggak bisa bikin Human touch-nya nggak human ada touch-nya pastinya ya? enggak, Heeh. kedalaman juga enggak. Jadi, Mhm. permukaannya dia bisa. Mhm. Tapi kan itu nanti bisa juga ditambahkan jadi orang bisa juga menulis dia sambil, partner Mhm. kreatifnya adalah si AI, itu bisa. Oke, gila ya Mhm. perjalanan seorang Terus Ayu misalnya, Utami. Mhm. tema-tema yang menggunakan AI atau menggunakan teknologi ya sebagai tema ya. Mhm. Jadi teknologi itu bisa dijadikan tema cerita Mhm. atau cara membuat cerita. Oke, tuh udah dikasih, sedikit-sedikit nih supaya bisa jadi inspirasi juga untuk Iya dong, penulis-penulis mhm, sekarang ya, mhm. Pasti penulis-penulis mereka suka heeh, nyoba-nyoba sama ChatGPT heeh. atau Karena yang Gemini. paling dekat dengan, kehidupan mereka kan, anak sekarang gadget friendly, Mhm. mereka Tentu mungkin saja harus hati-hati heeh, juga gimana karena tuh? teknologi kan bisa mengasingkan kita ya. Sekarang Mhm. kan musik coba, pernah Mhm. nggak coba bikin lagu 5 Mhm. menit selesai? Iya, heeh, Dari liriknya, syairnya, sampai heeh, jadi aransemennya, aransemennya. heeh, Udah mau jenis suara kayak apa, mau, mhm, musik kayak apa, itu 5 menit, nggak mmm, sampai 5 menit, nah selesai. mhm, Jadi ini akan menyisihkan manusia nanti, harus hati-hati ya? harus hati-hati. Hmm, oke. Tapi perjalanan Ayu Utami dari dulu sampai sekarang nulis, perkembangan zaman yang, eee, sekarang ini udah cepet sekali gitu.
Apa sih yang bisa Mbak Ayu bagikan ketika dulu Mbak Ayu memulai? Apakah ada pengalaman yang Mbak Ayu ingat sampai sekarang yang membuat sosok Ayu Utami seperti sekarang ini? Kalau pertanyaannya sekompleks itu saya nggak ingat. Mhm. Heeh. Apa yang membuat, saya menjadi seperti sekarang saya nggak inget sih. Mhm. Tapi, memang gini yang saya kalau saya harus membandingkan masa lalu dengan masa Mhm. sekarang ya. Masa sekarang itu menyenangkan sekali karena akses kita pada ilmu pengetahuan itu terbuka. Mhm. Sekarang ini ya? Sekarang bayangin dulu tuh Mhm. kalau kita mau baca buku harus ada bukunya. Mhm. Terus paling bisa fotokopi ya sama yang punya buku, karena buku dari luar tuh nyaris tidak bisa dibeli. Mhm. Nah sekarang kan ada Libgen ya kalau yang Mhm. bajakan-bajakan gitu aja kalau yang dari buku luar gitu Heeh. sih saya sih ngambil sebagai negara dunia ketiga saya pergi ke Libgen saya kalau baca buku filsafat apa-apa gitu Heeh. udah Your dari favorite book apa Mbak? saya tidak punya favorite book, Heeh. tapi saya baca banyak buku. Semua disikat ya? Heeh. Iya saya usaha tapi maksudnya banyak buku, saya menikmati membaca buku Mhm. tapi kalau ditanya favorite book, yang saya baca berulang-ulang ya komik Mhm. Tintin. Oh. Maksudnya kalau Oh. istilah Heeh. favorite book itu adalah sesuatu yang saya Mhm. baca berulang-ulang, nggak bosan-bosan tuh ya komik Tintin. Saya Mhm. biasanya makannya sambil makan bacanya sambil makan asinan. Tapi sisanya saya Heeh. baca banyak sekali buku Mhm. dan saya sangat menikmati baca buku. Gitu tapi zaman sekarang Mhm. itu, ini ya dulu kan kita kuliah kita harus di perpustakaan kadang-kadang nggak ada, senior yang Mhm. punya. Jadi kita harus baik-baik sama senior. Saya sih nggak mau baik-baik sama senior, saya mendingan nggak baca buku kalau daripada suruh jilat. Berarti zaman dulu tuh harus banyak akal gitu ya Mbak ya? Iya jadi maksud saya, sekarang ini kalau mau pinter itu pintu terbuka. Mmm. Jadi kalau kamu nggak pinter, itu salah kamu sendiri. Bener. Karena dunia ini Informasi segitu informasi segitu mudah. banyak, Heeh. semua bisa diakses. Bayangin deh kita Mhm. baca, katakanlah baca pemikiran yang susah. Mhm. Itu sekarang YouTube-nya si pemikir-pemikir itu bisa kita dengerin, Mhm. sangat membantu. Mhm. Jadi sekarang tuh terang benderang lah, Mhm. pengetahuan itu Heeh. sebetulnya terbuka. Mhm. Nah sekarang tinggal software kamu, sikap kamu bisa Mhm. nggak menghadapi keterbukaan itu. Mmm. Jadi itu sih menurut saya yang sangat membedakan. Tentu saja Heeh. banyak hal lain tapi Mhm. yang paling asik sebetulnya itu. Keren banget Ayu Utami tadi sempet ke-mention juga, buku yang paling sering dibaca berulang-ulang tuh adalah Tintin. Tapi yang terjemahan zaman dulu ya, yang Yang terbitan Indira. Yang terjemahan sekarang saya merasa kurang lucu. tapi emang dulu tuh, apa namanya, itu jadi komik favorit banyak orang ya. Tintin, Bob Sinapi Badung, siapa lagi Mbak dulu suka baca komik Enggak juga sih nggak? aku agak fanatik pada Sama Tintin. Tintin, oh fanatik, oke Mhm. oke. Itu me time-nya Mbak Ayu nggak? Atau ada hal lain ketika mau me time? Itu waktu kecil ya, Mhm. sekarang sih udah kan komik Indira si komik itu juga udah nggak ada lagi Mhm. sekarang udah ganti Mhm. penerbit. Itu waktu saya remaja Tintin lah itu me time aku Heeh. banget. Kalau sekarang me time-nya ngapain? Itu pertanyaan menarik. Apa nungguin ayam bertelur? Enggak sih gini, Mhm. loh kalau saya nulis tuh kan itu me time saya tuh Justru itu senang ya? bukan pekerjaan, Heeh. bukan beban itu. Heeh. Jadi kalau saya punya waktu untuk menulis novel saya itu Mhm. my me time. Mhm. Eee, Oke. my me time tuh yang saya suka dalam hidup ya, saya tuh paling suka sarapan. Apa biasanya sarapannya? Dulu lebih banyak macamnya, tapi Mmm. sekarang saya mengurangi tepung Mhm. karena rupanya tepung tuh bikin alergi dan Heeh. lain-lain lah. Heeh. Jadi, saya sarapannya macem-macem, eee, macem-macem sih, terutama Heeh. telur, Heeh. Are you, eee, apa namanya, tertarik juga dengan kesehatan, health concern oh gitu? saya tertarik, Mhm.
Maksudnya saya nggak mau sakit, karena saya Heeh. nggak suka dokter, jadi saya nggak mau sakit, sebisa mungkin saya nggak ke dokter, saya nggak pernah, cek Mmm. kesehatan segala macam. Saya dengerin badan saya lah, kalau badan Heeh. saya beres apa enggak nih. Sejauh ini sih oke ya, Heeh. di umur segini. Eee, tapi saya senang sekali sarapan, sarapan favorit saya kalau dulu kita tuh kalau sarapan suka bikin pancake, Heeh. kami suka sekali sarapan, kalau kita harus skip, meal Heeh. gitu, yang nggak mau kita skip, itu sarapan. Iya. Sarapan itu kenikmatan. Ini paling berarti Sambil kalau baca buku, heeh. aku sarapan biasanya di tengah tapi itu terbuka gitu, di halaman gitu, bukan di Heeh. dalam rumah. Jadi di bawah matahari sambil baca buku, ditemani binatang-binatang. Ini kalau lagi nginep di hotel berarti pasti nyari, hotel yang breakfast-nya paling ciamik ini. Iya. Iya. Kalau dapat hotel yang Profesor Ciamik udah kita sampai jam 12 di situ. Di situ aja. Aduh seru banget ngobrol sama Mbak Ayu, tapi pengen tahu juga dong Mbak Ayu, ini kalau bisa dibaca nih ya, minat baca atau, menulis masyarakat di era sekarang seperti apa? Mungkin tadi kalau nulis Mbak Ayu udah sempet share ya, tapi minat baca masyarakat Itu seperti menarik. apa? Karena saya juga kadang-kadang takut orang lebih senang nulis tapi nggak mau baca. Mhm. Jadi di kelas Mmm. saya juga selalu bilang bahwa 50% pekerjaan menulis itu membaca. Mmm. Nah, memang kan kalau kita pakai beberapa alat ukur memang minat baca Indonesia itu dibanding sama negara-negara lain tuh termasuk yang rendah ya, Mhm. bahkan lebih rendah daripada Vietnam katanya. Jadi agak sedih sih. Tapi ya apa boleh buat, itu kenyataan kita. Eee, ya kalau saya misalnya, kan saya bukan pemerintah ya, saya nggak punya daya untuk melakukan perubahan Iya. masif. Jadi saya sih mencoba yang saya bisa lakukan aja untuk menarik minat baca. Misalnya saya juga punya sistem metode pengajaran sastra namanya peta sastra kebangsaan. Mhm. Itu saya coba perkenalkan di beberapa SMA. Sebetulnya tujuannya memberikan peta buat anak-anak biar dia itu baca sastra itu nggak susah banget gitu loh. Jadi, Mhm. ya kalau kita harus diperkenalkan baca tulisan-tulisan para penulis pendahulu gitu Mhm. ya, Marah Rusli, Sultan Takdir kan berat ya. Iya. Waktu kita SMA kan juga berasa berat. Mhm. Nah itu harus dikasih tahu tuh peta, ini apa sih, Heeh. kenapa nih orang nulis kayak begini gitu dan pentingnya apa. Jadi saya punya satu metode yang saya coba perkenalkan juga ke sekolah, tapi ya sisanya kadang-kadang ya kita bekerja dengan apa yang ada di dekat kita aja, yang nggak bisa terlalu kan kalau kalau ngomong Indonesia 270 Iya. juta orang gitu, ada yang di pelosok dengan fasilitas yang sangat minim, ada yang maju sekali, itu nggak bisa sama ya, Ini nggak setara. heeh. Jadi, ya udah Mhm. sebisa mungkin saya sih ngajak Mhm. orang untuk, bisa memahami bacaan, Mhm. antara lain adalah melihat suatu bacaan itu letaknya di dalam perkembangan batin Mhm. kita atau batin perjalanan Mhm. sejarah bangsa tuh bagaimana sih gitu. Pengen tahu gimana caranya membangkitkan minat baca, anak Indonesia dari seorang, pengajar. Karena gini Mbak, eee, anak sekarang kan lebih dekat dengan, digital kan. Kalau misalnya mereka sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah di kota besar ya, mereka bisa dibagikan, modulnya lewat, eee Iya ya, apa namanya, mhm. email gitu seperti itu. Terus udah gitu, oh nggak punya waktu buat, baca, sekarang ada audiobook. Tapi membaca tuh kan ada art-nya sendiri Mhm. kan, mata kita bertemu dengan tulisan. Gimana caranya untuk meningkatkan minat ketika mereka tidak bersentuhan atau bersinggungan dengan hal itu seperti waktu kita dulu? Sebetulnya waktu kita dulu juga minat baca nggak dengan sendirinya lebih bagus Mhm. daripada sekarang, saya kira sih ya. Mhm. Cuma memang ada tantangan, saya kira tantangan paling besar dengan dunia digital itu adalah orang itu merasa mengerti padahal nggak ngerti. Mmm. Jadi kan dunia digital tuh karena kalimatnya pendek-pendek ya, sosmed maksud saya. Mhm. 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 Sosmed tuh kalau kalimatnya pendek-pendek dia harus ciluk baknya pendek gitu. Jadi Oh. harus kayak kayak udah dapet Mhm. gitu, kayak orgasme pikiran tuh dalam waktu cepat.
Mhm. Ya jadi untuk menahan menjadi waktunya panjang itu nggak semua orang yang biasa baca begini menjadi jadi Spend time, spend spend waktunya ya. konsentrasinya jadi makin pendek Mhm. karena dia dibiasakan dengan model dia ngerasa ngerti. Mhm. Padahal mungkin kalau dites dia belum tentu ngerti. Jadi Mhm. terus kedua, paparan pada tulisan jelek itu tinggi sekali dengan sosmed. Mhm. Maksud saya waktu zaman dulu nih belum ada sosmed, semua tulisan yang diterbitkan itu udah diedit oleh seorang yang ada levelnya, ada Mhm. editor bahasanya. Iya. Jadi paparan orang terhadap tulisan jelek itu nggak sebanyak sekarang. Kalau Mhm. sekarang tulisan yang beredar kan nggak diedit, banyak sekali. Iya. Jadi paparan terhadap tulisan jelek itu memang tinggi sekali, itu memang Mhm. tantangan kita. Eee, tapi saya kok tetap optimistis Mhm. dalam arti gini, orang selalu mengeluh bahwa, "Oh sekarang minat baca turun." Mhm. Buktinya apa? Kita nggak bisa membuktikan apakah turun atau naik. Mhm. Kita cuma bisa tahu bahwa minat baca Indonesia itu rendah dibanding negara-negara lain. Tapi Mhm. Indonesia dulu sama Indonesia sekarang tuh kita nggak punya datanya menurut saya sih ya. Naik atau turun Heeh. gitu, heeh. Jadi kalau saya bahwa memang orang yang suka baca itu dia nggak luas sekali, dari Mhm. zaman dulu juga gitu. Oke. Dan zaman dulu kan orang nggak baca juga. Mhm. Jadi yang membaca itu sebetulnya, Mhm. circle-nya ada, dia nggak Mhm. masif tapi ada, yang inteleknya itu, Mhm. dan di mana-mana mungkin begitu, jadi ini biasa aja. Nah cuma sekarang di luarnya kalau dulu sepi, karena nggak ada sosial media ya. Mhm. Jadi nggak mereka orang yang tidak suka membaca dan tidak suka berpikir dulu nggak ngomong atau nggak kelihatan kalau dia nulis. Oh iya, Sekarang kalau mereka sekarang nulis ya. nulis at least Iya caption lah. maksudnya nulis Heeh. caption, nulis, Heeh. pesan. Jadi ini noise-nya nih jadi banyak, jadi kita Heeh. merasa tulisan sekarang Bener jelek-jelek juga, gitu ya. iya iya. Tapi sebetulnya yang di sininya tetap menurut Mhm. saya tetap ada. Mhm. Cuma Heeh. noise-nya banyak. Heeh. Nah, Jadi, saya tetap optimistis bahwa, mhm. eee, presentasenya masih tetap Mhm. baik. Dan kalau kalau kita ketemu saya kan misalnya di salah satu program saya di Salihara ya, di komunitas Mhm. Salihara ada bikin kompetisi debat sastra untuk tingkat SMA, Mhm. dan itu kita lihat mereka pintar-pintar Dahsyat sekali. dahsyat ya? Heeh. Dan Oke. kadang-kadang itu bukan dari Jakarta loh, Mhm. dari Pontianak gitu. Mmm. Jadi tiba-tiba di kota lain itu bisa muncul. Nah ini biasanya kalau ada anak SMA yang menonjol, biasanya gurunya. Tentu saja ada juga anaknya sendiri ya, yang istimewa, tapi pada umumnya kalau ada anak yang jadi suka sastra, terus ini biasanya itu gurunya. Jadi Aku setuju. heeh, jadi itu peran guru sangat besar dan itu nggak bisa itu harus apa, nggak bisa hanya kita yang ada di Jakarta gini. Aku setuju. Thank you banget Mbak Ayu tadi, masukannya luar biasa, tapi aku pengen tanya khusus untuk wanita-wanita di Indonesia, apa sih harapan Mbak Ayu untuk wanita Indonesia? Untuk wanita Indonesia yang saya harapkan adalah kita tuh sadar bahwa sebetulnya kaum perempuan di Kepulauan Indonesia itu Mhm. selalu berperan dari zaman dulu. Mereka punya peran publik, mereka Mhm. punya peran keluarga, mereka ada di perdagangan, ada di sawah, ada di politik. Mhm. Dari dulu ada. Cuma ketika sejarah dituliskan, Mhm. ini perempuan-perempuan ini nggak dituliskan di dalam sejarah. Oke. Mereka biasanya jadi sejarah itu masih bias laki-laki. Laki-laki lah yang dituliskan di dalam sejarah. Tapi Mhm. sebetulnya ini misalnya ya, waktu kita, sekolah kita belajar penulis perempuan siapa sih? Yang disebutkan Ara Rusli, Heeh, betul. Marari Siregar, Heeh. Sultan Takdir Ali Sabana, Iya. semuanya nama-nama laki-laki. Kita nggak pernah dengar nama perempuan, paling N. Hadini. Mhm. Ternyata ada banyak sekali perempuan yang menulis, tapi nama-nama mereka kayak dihapuskan aja ketika sejarah dituliskan. Mhm. Nah, jadi saya mau, menganjurkan pada teman-teman perempuan ya sebetulnya juga silakan laki-laki untuk membuat dunia ini menjadi lebih fair ya, gali sejarah maka kita akan menemukan perempuan berperan
dan masukkan itu dalam sejarah. Maka kita kalau ada dulu kan saya dianggap melakukan pembaruan, menulis. Padahal zaman dulu juga ada yang nulis kok, cuman dilupakan aja. Jadi kita suka kayak heran-heran, oh sekarang perempuan Indonesia begitu. Kalau kita baca sejarah, Ada. mereka gitu juga, mereka maju. Misalnya kalau kita baca Kongres Perempuan Indonesia itu isinya ya ampun mirip sama zaman sekarang. Mereka nggak pakai teori feminis. Cuma semua ini dilupakan, dihapuskan dalam penulisan sejarah. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah menuliskan kembali sejarah di mana peran perempuan atau juga barangkali nanti ada peran-peran yang lain, kelompok-kelompok lain yang kita belum sadari sekarang dimasukkan. Jadi sejarah yang lebih inklusif untuk membuat kita sadar apa sebetulnya yang terjadi, bahwa kita tuh nggak seperti Betul. nggak Kita cuma ada kontribusinya. dan perempuan Indonesia itu tidak seperti yang dialami Kartini loh. Kartini itu dia perempuan bangsawan yang akibat dari penjajahan laki-lakinya peran laki-laki bangsawannya dibatasi oleh Belanda, berimbas pada bagaimana laki-laki bangsawan menekan perempuannya. Tapi di luar Kartini sebetulnya perempuan Indonesia tidak seperti Kartini, tidak dipingit. Itu hanya bangsawan Jawa aja di masa Kartini. Orang perempuan yang di ladang mah tetap ke ladang. tetap baik-baik aja, mereka nggak dipingit. Ya tentu saja hak-haknya tidak sama persis dengan laki-laki. Tentu saja masyarakat masih lebih patriarkal ketika itu, tapi tidak seburuk yang dialami Kartini. Ketika zaman Kartini di Sumatera Barat ada Rohana Kudus, ada Saada Alim yang jauh lebih maju sebetulnya. Jadi kita perlu, ya saya sangat menghormati Kartini, tulisannya bagus dan dia menuliskan juga dengan dalam pemikirannya ya. Justru karena kesedihan yang dia alami. Jadi tapi kita tidak sesederhana Kartini, kehidupan Kartini. Indonesia itu bukan hanya Kartini. Iya. Kalau tadi udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu Utami, sekarang aku mau ngajakin main. Mau games. Apa tuh? Mau games karena Mbak Ayu Utami ini adalah sosok penulis wanita. Kita mau games, of course berhubungan dengan wanita-wanita yang juga menulis seperti Ayu Utami. Oke, caranya mudah sekali Mbak Ayu Utami. Apakah itu? Jadi akan ada potongan gambar muka nih ya. Di mana? Nanti ada di layar kita ya. Sosok penulis perempuan, Mbak Ayu hanya tinggal jawab siapa kira-kira pemilik potongan gambar tersebut. Kalau boleh di-share juga buku atau karyanya yang Mbak Ayu suka juga silakan. Kan bisa jadi referensi untuk yang nonton podcast kita. Sudah siap? Mana dia gambarnya? Ini dia. Apakah Mbak Ayu tahu? Ini dia gambarnya. Ini Laila Kudori. Betul sekali. Luar biasa. Sudah siap untuk gambar berikutnya? Oh, judul bukunya apa ada yang? banyak, ada Laut Bercerita, ada yang kalau yang tua yang zaman dulu tuh, kok saya jadi lupa kumpulan cerpennya. Kumpulan cerpen dari. Ya pokoknya yang paling terkenal tentu saja Laut Bercerita waktu zaman beberapa tahun yang lalu. Sekarang namaku Alam. Potongan gambar selanjutnya. Inilah dia. Tatapan begitu tajam dengan alis yang cukup tebal. Rukiah. Siapa Mbak Ayu? Rukiah Kertapati. Rukiah. Siti Rukiah Kertapati. Buku atau karya Tandus. favorit? Tandus. Kalau yang berikut ini agak bibir lebih siapakah? susah. Ini kalau enggak N. Hadini, Suarsi Joyo Puspito. Oke. 3, 2, 1. Dan jawabannya kita lock di N. Hadini. Saya sudah mikir itu N. Hadini karena kalau bukan karena saya tahu banget hanya dari bibir, Tapi dari jenis fotonya. Kalau Suarsi Joyo Puspito itu fotonya foto lama. Ini fotonya foto ini forensik aja jadi ya. Iya. Bukan karena saya tahu bibirnya. Ini foto. forensik fotonya. Fotonya adalah foto tahun-tahun ya 60 70-an lah. Kalau Suarsi Joyo Puspito tuh fotonya pasti lebih lama.
Oke, ini baru nih, era baru nih. Ini sih Berikutnya. Dewi Lestari. Dewi Lestari. Oke. Dewi Di Lestari. Itu foto kapan itu? Iya, Dewi baru nih. Mbak Ayu model dulu awalnya, Dewi Di penyanyi gitu ya. Tapi baca juga berarti karya-karya Ya dari. baca lah. Oke, apakah impian Ayu Utami waktu masih kecil dulu sudah terwujud? Cita-cita Ayu Utami kecil dulu sudah terwujud atau belum? Satu udah terwujud. Jadi kan tadi saya suka Tintin tuh. Tintin kan kerjaannya wartawan. Jadi saya tuh memang waktu kecil pengen jadi wartawan. Oke, Tintin punya Snowy 1, sekarang Ayu Utami punya Nah, ayam 4. saya dari kecil punya anjing dan kucing. Dan kalau bapak saya dulu piara burung banyak. Jadi di rumah saya selalu ada binatang. Jadi saya bersyukur bahwa saya masih punya rumah di tanah. Nah, kan sekarang banyak rumah di apartemen kan. Iya. Jadi kalau di apartemen kan saya nggak bisa piara Iya. binatang-binatang. Jadi ya tercapai sih cita-cita jadi wartawan sama punya binatang-binatang. Yeay, senang sekali. Sementara cita-cita atau harapan untuk Aliansi Jurnalis Indonesia, Komunitas Hutan Kayu itu apa? Aliansi Jurnalis Independen itu memang saya tidak kami dulu mendirikannya, tapi saya nggak aktif lagi di situ. Cuma harapan saya kira peran Aliansi Jurnalis Independen dan banyak organisasi untuk demokrasi itu sekarang menjadi makin dibutuhkan. Karena kita tahu pers itu tantangannya makin besar ya. Satu dengan media baru, ya dengan digital, dengan sosmed itu kan media konvensional pangsa iklannya atau pendapatannya jadi turun. Padahal mereka lah yang melakukan jurnalisme investigasi. Mereka sebetulnya yang punya kode etik. Sementara yang media baru itu cuma clickbait dan medium yang mengulangi. Jadi mereka nggak punya kode etik sebetulnya. Jadi kalau kita mau punya media yang tidak dipenuhi oleh hoax atau ujaran kebencian atau sekadar sensasi, seharusnya kita memang memelihara media yang konvensional ini. Dan saya kira itu perannya Aliansi Jurnalis Independen akan menjadi lebih penting tapi juga sekaligus lebih berat. Terus kita tahu juga sekarang sensor makin terjadi, ya sensor dari pemerintah itu makin berat dibanding 10 tahun yang lalu. Jadi harapan saya Aji tetap bekerja keras dengan tantangan baru. Terus untuk komunitas hutan kayu, komunitas Salihara itu satu tempat yang juga sebenarnya dibikin waktu dari zaman susah yang misalnya gini, komunitas hutan kayu itu di situ ada teater kecil. Tapi kita berusaha membuat kegiatan kesenian. Terus harus ada Salihara, tempatnya lebih besar. Itu tetap pekerjaannya di bidang kesenian dan pemikiran. Nah, sebetulnya 5 tahun belakangan ini seniman lagi senang karena ada dana Indonesiana ya, mereka dapat dukungan dana banyak dari pemerintah. Tapi itu kan belum tentu terjadi lagi. Ya, jadi support pemerintah yang pernah ada dulu itu belum tentu loh dilanjutkan oleh pemerintah yang sekarang dan pemerintah berikutnya. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Apa yang harus dilakukan? Ya itu maksudnya sebetulnya kami di Hutan Kayu di Salihara tuh melakukan waktu zaman susah, waktu pemerintah nggak kasih support. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau nanti support pemerintah nggak lagi banyak, ya kita harus bekerja dengan dana yang kecil lagi tapi tetap memelihara kesenian dan intelektualitas supaya bangsa ini waras. Dan kayaknya harusnya lebih komunitas seperti itu harus lebih banyak ya. harusnya. Dan saya berharap ini kan saya berharap ada banyak orang-orang yang punya modal ya, seperti Gunawan Muhammad kan di komunitas Hutan Kayu, ada Tuti Herati itu juga salah satu penulis hebat yang bikin Galeri Cemara. Nah, orang-orang yang memang punya kelebihan dana itu harusnya memang menyumbang untuk kesenian dan pemikiran juga, tidak hanya untuk, tentu saja pendidikan perlu,
Tapi kesenian dan pemikiran itu memelihara, ruang untuk eksperimen kita terhadap perbedaan, Mhm. terhadap kreativitas. Jadi banyak PR kita sebagai masyarakat Indonesia untuk membuat, Indonesia yang lebih baik lagi, yang nyaman. Terima kasih Ayu Utami sudah bercerita, membagikan banyak sekali informasi untuk kita semua di sini di podcast Indonesia Kaya Cerita. Dan terima kasih juga untuk yang udah nonton podcast Indonesia Kaya Cerita. Jangan sampai kamu lewatkan setiap episodenya. Tapi sekarang aku Ari Kirana dan Ayu Utami ingin undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.